I want to change the world 風を駆け抜けて何も恐れずに手を伸ばせば輝けるはずさ It's my time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kali ini aku nggak mau ngebahas film Sansei dulu ya, karena takut kalian bosan Sansei mulu. Jadi aku mau ngebahas film yang nggak kalah nostalgia zaman kita kecil dulu, yaitu Inuyasha. Ya, walaupun sekarang aku baru sadar kalau ternyata film ini memiliki cerita yang agak sedikit dark dan juga banyak adegan ataupun percakapan yang mengandung 18+. Sehingga kurang pantas lah gitu apabila ditonton oleh anak-anak. Tapi karena mungkin dulu kita masih bocil, jadi ya nggak begitu paham lah soal bagian-bagian yang itu. Film ini menceritakan seorang gadis yang terlempar ke masa lalu karena masuk ke sebuah sumur keramat dan harus melawan beberapa siluman. Oh iya, di anime ini kebanyakan villainnya itu disebut sebagai siluman ya. Oke lah, nggak usah kebanyakan bacot lagi, kita langsung aja ke kisah filmnya. Film dimulai dengan langsung memperlihatkan tokoh utama bernama Inuyasha, sang siluman Wanjing yang sedang mengobrak-abrik sebuah desa. Rupanya, ia sedang mengincar sebuah batu yang dikenal sebagai batu Shikonotama. Namun saat ia berhasil mendapatkan batu tersebut, seorang gadis cantik bernama Kikyo menembakkan anak panah yang tepat mengenai Inuyasha hingga ia nyangkut di batang pohon. Kemudian, karena Kikyo ternyata juga terluka parah, ia pun meminta adiknya untuk membakar batu Shikonotama bersamaan dengan dirinya. Beratus-ratus tahun kemudian, terlihat seorang gadis cantik bernama Kagome yang sedang diceritai tentang asal-usul batu Shikonotama oleh kakeknya. Akan tetapi, karena ia nggak tertarik, Kagome pun nggak menyimak cerita kakeknya tersebut yang memang hobi cerita tentang asal-usul suatu benda apa aja. Keesokan harinya, saat Kagome akan pergi ke sekolah, ia melihat adiknya yang masuk ke dalam gubuk tua di dekat rumahnya yang ternyata di dalamnya terdapat sumur keramat. Tak selang berapa lama, tiba-tiba muncul sosok aneh yang menarik Kagome ke dalam sumur tersebut. Ternyata ia adalah siluman kelabang yang mengincar batu Shikonotama yang ada pada Kagome. Namun karena Kagome nggak mengerti, ia pun berusaha melepaskan dirinya, bahkan tanpa sadar ia mampu memutuskan salah satu tangan dari siluman tersebut. Lalu karena bingung dengan apa yang terjadi, ia pun memutuskan untuk memanjat sumur tersebut. Akan tetapi, ia malah dibuat semakin kebingungan karena tiba-tiba aja ia sudah berada di sebuah hutan. Saat ia sedang mencari jalan pulang, ia malah menemukan Inuyasha yang masih nyangkut di batang pohon. Kemudian, ia mencoba mendekati Inuyasha, namun ia malah diserang dan ditangkap oleh beberapa penduduk di sana karena mengira Kagome adalah siluman atau mata-mata dari desa lain. Lalu, datang wanita tua sesepuh desa tersebut yang ternyata ia adalah adik dari Kikyo yang kita lihat pada awal film tadi bernama Kaede. Rupanya, Kagome terteleportasi ke zaman Sengoku atau tepatnya 50 tahun setelah peristiwa pencurian batu Shikonotama oleh Inuyasha. Lalu, merasa kalau Kagome ini mirip dengan kakaknya, Kaede pun melepaskannya dan membawanya ke rumah. Disinilah Kaede pun akhirnya sadar kalau Kagome ternyata bukanlah orang dari zamannya. Tak selang berapa lama, datang lagi siluman kelabang yang mengacak-acak desa tersebut untuk mencari batu Shikonotama yang ada pada Kagome. Karena penduduk desa kesulitan untuk melawan siluman itu, Kaede pun berencana untuk menyegelnya kembali di sumur keramat. Lalu Kagome pun memancingnya untuk pergi ke sumur keramat karena tahu kalau siluman itu sedang mengincar dirinya. Di sisi lain, tiba-tiba Inuyasha sadar dari tidur panjangnya karena Kagome yang mulai mendekat ke sana yang ia kira sebagai Kikyo. Bahkan Kagome pun sampai bingung karena Inuyasha terus saja memanggilnya Kikyo. Namun ia pun akhirnya sadar kalau Kagome bukanlah Kikyo setelah melihatnya dari dekat. Lalu siluman kelabang pun datang dan menangkapnya. Namun beruntung Kagome kembali tanpa sengaja berhasil menyerang siluman itu hingga membuat tangan-tangannya putus lagi. Tak selang berapa lama, siluman kelabang kembali menyerang Kagome hingga membuat batu Shikonotama keluar dari tubuhnya yang bahkan ia nggak tahu sama sekali.
Kemudian, siluman itu memakan batu tersebut hingga membuatnya menjadi tambah kuat dan lalu kembali menyerang Kagome hingga ia terdesak. Lalu, Inuyasha meminta Kagome untuk mencabut anak panah di dadanya supaya ia bisa melawan siluman tersebut. Hal itu awalnya sempat ditentang oleh Kaede dan juga penduduk lainnya karena mereka sudah susah payah menyegel Inuyasha dulu. Akan tetapi, karena nggak ada pilihan lain, Kagome pun akhirnya mencabut anak panah tersebut dan dengan sekejap Inuyasha pun mampu untuk membuat siluman itu menjadi daging cincang. Namun setelah itu, malah gantian Inuyasha lah yang mengincar batu tersebut hingga menyerang Kagome. Merasa situasi semakin sulit, Kaede lalu mengambil tasbih dari susunya dan melemparkannya kepada Inuyasha. Kemudian, Kaede meminta Kagome untuk mengucapkan sebuah kalimat sebagai mantra dan spontan Kagome pun mengucapkan Usuwari, di mana Inuyasha akan seperti kena pukul setiap kali Kagome mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan tasbih itu ternyata juga nggak bisa untuk dilepaskan, sehingga mau nggak mau Inuyasha pun terpaksa menjadi kalem. Kemudian Inuyasha akhirnya tahu kalau Kikyo sudah modar dan ia telah tertidur selama 50 tahun. Setelah itu, Kaede mengatakan kalau Kagome mungkin aja adalah reinkarnasi dari Kikyo karena kemiripan dan juga kekuatan yang ia punya. Bahkan hal itu menyebar cepat di masyarakat sehingga para penduduk begitu menghormatinya. Kemudian terlihat Kagome yang mulai semakin dekat dengan Inuyasha meski sebenarnya Inuyasha hanya mau mengincar batu Shiko no Tama saja. Singkat cerita, saat Kagome tertidur, terlihat beberapa burung gagak yang sepertinya juga mengincar batu Shiko no Tama. Beruntung, Inuyasha pun datang dan mengusir burung-burung gagak tersebut. Keesokan harinya, Kagome berencana untuk pergi ke sumur keramat, berharap ia bisa kembali pulang karena sudah merindukan keluarganya. Sadar kalau Kagome nggak ada di desa, para penduduk dan Inuyasha pun berusaha untuk mencarinya. Di sisi lain, Kagome yang hampir sampai ke sumur keramat malah dihadang oleh beberapa preman yang mengincar batu Shiko no Tama juga. Ia pun kemudian dibawa ke sebuah gubuk tua dan bertemu dengan bos dari para preman tersebut yang bisa kita sebut saja sebagai si botak. Akan tetapi, si botak malah bertingkah sangat barbar, bahkan membunuh anak buahnya sendiri hingga membuat mereka semua menjadi ketakutan. Kemudian, karena sulit menemukan jalan keluar dari tempat tersebut, Kagome pun membuang batu Shiko no Tama untuk mengalihkan perhatian dari si botak. Sayang hal itu nggak berhasil, sehingga sempat membuat Kagome hampir tertebas kalau saja Inuyasha nggak datang tepat waktu. Rupanya, si botak ini sudah modar dan ia sedang dikendalikan oleh burung gagak semalam. Beruntung dengan satu serangan saja, Inuyasha berhasil membuat burung tersebut keluar dari tubuh si botak. Namun, burung itu malah berhasil mengambil batu Shiko no Tama yang tadi dibuang oleh Kagome. Melihat itu, mereka berdua pun berusaha mengejarnya sambil membawa busur panah yang mereka temukan. Akan tetapi, semua serangan Kagome selalu gagal sehingga Inuyasha pun meninggalkannya saja karena terlalu bengak. Sementara itu, burung gagak pun mulai menelan batu Shiko no Tama sampai membuatnya berevolusi dan kemudian menculik seorang bocil. Beruntung, Inuyasha berhasil menyerangnya, namun ia bukannya menolong si bocil, malah sibuk mencari batu Shiko no Tama. Terpaksa Kagome lah yang kemudian menolong bocil tersebut. Akan tetapi, tubuh dari burung tersebut kembali utuh karena batu Shiko no Tama yang ditelannya. Tahu kalau kaki burung yang masih nyangkut di baju bocil akan menyatu juga, Kagome pun mengikatkannya pada anak panah dan menembakkannya ke burung tersebut. Namun sayang tanpa sengaja, anak panah tersebut ternyata juga mengenai batu Shiko no Tama hingga terpecah lalu hilang entah kemana. Inuyasha dan Kagome pun baru menyadari setelah menemukan potongan batu Shiko no Tama pada kepala burung gagak tersebut. Sampainya mereka di rumah, Kaede pun mengatakan kalau mungkin saja batu Shiko no Tama telah tersebar ke berbagai daerah di dunia, sehingga ia meminta Kagome dan Inuyasha untuk bekerja sama demi mengumpulkan kembali serpihan dari batu tersebut. Ia pun juga menambahkan, apabila serpihan batu tersebut jatuh ke tangan siluman atau orang yang salah, maka akan berakibat buruk. Keesokan harinya, saat Kagome sedang mandi di sungai, tanpa sengaja Inuyasha malah mengintipnya. Setelah itu, Inuyasha pun dibuat terpukau ketika Kagome mengenakan baju milik Kikyo. Anjir, cantik nian.
Tak selang berapa lama, datang seorang ibu yang meminta Kaede untuk mengobati anaknya yang sedang sakit, sehingga ia meminta mereka berdua untuk menunggu di sana. Akan tetapi, mereka berdua malah cekcok sehingga membuat Kagome ngambek lalu pergi. Rupanya, Kagome mau masuk kembali ke sumur keramat itu, berharap ia bisa pulang. Namun, ia malah merasa ragu dan takut setelah melihat begitu banyak tulang di dalam sumur tersebut. Tak selang berapa lama, ia melihat banyak sekali benang rambut yang mengelilinginya, dan ternyata itu adalah ulah dari wanita seksoi bernama Yura yang mengincar batu Shiko no Tama. Bahkan ia pun dengan mudah mengambil batu itu dari Kagome dan lalu menyerangnya hingga membuat Kagome jatuh ke sumur tersebut. Adegan berpindah ke Kaede yang sudah sampai di rumah seorang ibu yang anaknya sedang sakit. Namun tiba-tiba Kaede juga melihat benang rambut yang membuat anak tersebut bergerak sendiri lalu menyerangnya. Sementara itu, Inuyasha yang sudah kembali ke desa juga dihadang oleh beberapa wanita di sana, namun Kaede pun muncul dan melarangnya untuk menyerang mereka semua. Sehingga Kaede meminta Inuyasha untuk memutus saja benang rambut itu yang ternyata dikendalikan oleh Yura dari jarak jauh. Akan tetapi, Inuyasha ternyata gak bisa melihat benang rambut tersebut dan malah ialah yang harus kena tangkap. Beruntung walaupun sempat kesulitan, Inuyasha pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari benang rambut tersebut. Namun tak berhenti sampai di situ, penduduk desa yang lain pun ternyata juga sudah dikendalikan oleh si Yura. Kemudian karena Kaede terluka parah, Inuyasha pun memilih untuk mundur sambil membawanya. Singkat cerita, saat situasi sudah aman, Kaede meminta Inuyasha untuk mencari Kagome karena selain dirinya, Kagome ternyata juga mampu untuk melihat benang rambut tersebut. Lalu dengan berat hati, Inuyasha pun menyembunyikan Kaede dengan cara menguburnya dan kemudian ia pun pergi untuk mencari Kagome. Adegan berpindah ke Kagome yang berada di dalam sumur keramat lalu ditemukan oleh kakek dan juga adiknya. Ternyata Kagome berhasil kembali ke zamannya dan ia pun merasa sangat senang.